Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Bersama saya Pendeta Adi Tulus Haryanto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu keutamaan Kristus. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kasih-Mu sungguh nyata dan ajaib di dalam kehidupan kami, Tuhan. Berbagai kebaikan kami rasakan dan berbagai penyertaan kami alami dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun ketika kami bersama hendak merenungkan firman-Mu, itu semua juga oleh karena berkat dari Tuhan saja. Oleh karena itu, tolonglah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, sehingga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Hanya kepadamu ya Kristus kami naikkan doa kami, hanya kepadamu kami menyerahkan perenungan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 20 yang demikian Sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup yang sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Demikianlah bacaan Sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Hosiana. Amin. Saat ini kalau kita menyaksikan sosial media, baik itu YouTube atau mungkin kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang memakai aplikasi TikTok gitu atau Instagram gitu, mungkin akan menemukan banyak sekali konten kreator. Nah, konten kreator itu macam-macam. Dan tidak sedikit mereka yang kemudian asal membuat video, yang penting view-nya banyak. Yang penting nanti bisa membuat followers-nya bertambah atau subscribers-nya bertambah. Nggak peduli kontennya itu baik atau tidak, nggak peduli ini kontennya mendidik atau tidak, ini mengajak kita melangkah kepada suatu kebaikan atau tidak, mereka nggak peduli. Yang mereka butuhkan adalah views yang banyak, followers yang banyak, subscribers yang banyak. Akhirnya mereka membuat konten yang menyenangkan orang atau menyenangkan yang menonton. Dan seringkali kemudian tidak jarang juga dari kita akhirnya mengidolakan atau membuat konten-konten atau konten kreator itu menjadi idola kita. Dan wah, dia view-nya banyak, wah followersnya banyak, subscribernya banyak. Kita nggak ngelihat kontennya seperti apa atau isi videonya seperti apa. Yang penting karena wah ini kalau banyak berarti ini uangnya banyak nih. Wah, saya harus mengidolakan dia, saya harus meniru dia, saya harus mencontoh dia. Akhirnya kita membuat video atau kemudian kita mengidolakan mereka sebagai sosok yang kita teladani. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadikan seseorang teladan bukanlah perkara hanya pengen, oh saya senang dengan itu, oh saya suka dengan itu, oh dia uangnya banyak, oh dia orang kaya, dia orang terkenal, oh dia videonya banyak, yang menonton banyak. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi menjadikan teladan seseorang atau menjadikan orang itu sebagai panutan kita. Kita harus melihat tentang bagaimana, kalau tadi kita bicara konten kreator atau video-video yang dibuat, berarti kita harus melihat muatan videonya seperti apa, nilai yang mau dinyatakan atau yang mau ditampilkan oleh orang itu seperti apa. Baru kita bisa mengidolakan dia. Jangan sampai kemudian kita mengidolakan seseorang yang ternyata value-nya atau nilainya itu jauh dari apa yang Kristus inginkan
atau yang Kristus ajarkan. Dan dalam bacaan kita saat ini, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku dan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Artinya, Paulus ini memberikan sebuah standar. Ketika kita hendak mengidolakan seseorang, ketika kita hendak meneladan seseorang, standarnya apa? Standarnya adalah bagaimana mereka menghidupi nilai atau value yang ada dalam diri mereka. Jangan sampai kemudian yang kita idolakan adalah orang-orang yang tadi menjadikan perut itu sebagai Tuhan, menjadikan kemuliaan aib itu sebagai kemuliaan, dan juga menjadikan kemudian hal-hal duniawi sebagai sesuatu yang dituju. Misalnya saja, ketika kita mengidolakan tadi seorang konten kreator, pembuat video, atau kemudian influencer yang dia hanya mencari view yang banyak, mencari untung yang banyak, tapi tidak kemudian memperhatikan apa yang ditampilkan. Itu berarti orang itu jangan-jangan menjadikan perutnya, yang penting aku dapat uang banyak, yang penting aku dapat untung yang banyak, aku nggak peduli orang ini terdidik karena videoku atau tidak, saya tidak peduli. Nah, bukan orang seperti itu yang tentu harus kita idolakan. Tetapi Paulus memberikan standar, di mana Kristus itulah yang harus menjadi keutamaan bagi seseorang yang hendak kita teladani atau hendak kita idolakan. Boleh saja kita meneladan siapapun, sangat terbuka. Kita mengidolakan siapapun, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian siapa yang menjadi teladan kita, itu kemudian malah menghancurkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita, yang telah kita bentuk karena pengenalan kita terhadap Kristus. Yang penting adalah, pagarnya adalah, Kristus harus tetap menjadi yang utama. Nilai keutamaan Kristus itulah yang harus menjadi penekanan. Kepada siapapun kita mengidolakan, kepada siapapun kita akan mencontoh tentang tindakannya. Termasuk juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hendak mengidolakan siapapun itu, maka jadikanlah keutamaan Kristus itu sebagai teladan atau sebagai patokan. Pertanyaan yang harus kita buat adalah, apakah yang mereka lakukan sama seperti yang Kristus ajarkan? Apakah di dalam nilai yang mereka hidupi ada nilai-nilai Kristus, ada nilai-nilai keutamaan Kristus yang mereka lakukan? Pertanyaan itu yang akan mengemagari kita dan kemudian tetap membuat kita fokus kepada nilai Kristus sebagai yang utama. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan pergumulan dan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami menjumpai banyak sekali orang-orang yang menawarkan tentang beragam nilai di dalam kehidupan mereka. Melalui video yang kami tonton, melalui tindakan yang kami saksikan, ataupun juga melalui perkataan-perkataan yang kami dengar. Akan tetapi Tuhan, ajar kami untuk kami tetap mampu menyaring mana nilai-nilai yang sesuai dengan Engkau, mana nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang menjadi keutamaan bagimu, sehingga kehidupan kami tetap berpusat kepadamu. Demikian juga ketika kami mengidolakan seseorang, tokoh, ataupun juga public figure di sekitar kami, ajar kami untuk tidak hanya melihat ketenaran mereka. Ajar kami untuk tidak hanya melihat seberapa berpengaruh mereka, tetapi ajar kami untuk meneladan dan menyaring tentang nilai apa yang mereka hendak tunjukkan dan hendak mereka bangun di dalam kehidupan mereka. Sehingga kami tetap bisa menyaring dan memagari diri kami untuk kami tetap berpusat hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu untuk perjalanan langkah-langkah kami berikutnya. Kiranya Tuhan pun senantiasa menolong kami untuk kami semakin dikuatkan di dalam membuat Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan proses pemulihan kesehatan mereka oleh karena faktor usia, ataupun juga oleh karena sakit yang saat ini sedang mereka gumuli dan mereka perjuangkan kesembuhannya. Kami menyerahkan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Soehardi, Ibu Harjatmi, Ibu Morjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti,
Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Mendati, Bapak Iska Puja Esa, Anak Glorius Fariski, Bapak Saharun, Bapak Tribudi Santoso, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Aji Wisnu Argo, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanasib, Anak Nasa Alana Putri, dan juga setiap saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau yang mencurahkan Tuhan berkat-Mu atas mereka di dalam perjuangan mereka untuk bisa pulih, untuk bisa sembuh. Biarlah Tuhan memakai setiap upaya yang mereka lakukan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Maria, istri dari Bapak Ruswendra, yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan pasca melahirkan. Kiranya Tuhan juga memberkati proses pemulihan itu. Biarlah kebahagiaan yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka dengan hadirnya buah hati terkasih, kiranya boleh juga menjadikan semangat untuk Ibu Maria boleh kembali pulih dan menjalani kehidupan kesehariannya. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus berdoa untuk saudara kami terkasih, keluarga besar Bapak Bardi Benyamin, di mana saat ini keluarga masih merasakan kedukaan kehilangan ketika Tuhan memanggil istri terkasih Ibu Bardi Benyamin datang dan berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Engkau yang hadir memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap melanjutkan kehidupan mereka ke depan dengan bersama-sama dan saling bergandengan tangan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lainnya. Kiranya Engkau yang hadir dan menolong kami, dan Engkau memampukan kami untuk kami terus berjuang di tengah-tengah pergumulan dan juga di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan doa dan permohonan kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.